Halo teman-teman video Bali, masih di Bali. Teman-teman video Bali, kali ini upacara Mecaru menjelang Hari Raya Nyepi. Upacara Mecaru dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi pada waktu Sasih Kesango. Upacara Mecaru biasanya dilaksanakan di perempatan jalan dan di lingkungan rumah. Setiap mengadakan upacara, setiap keluarga membuat caru atau persembahan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Mecaru sendiri adalah suatu upacara yatnya yang bertujuan untuk keharmonisan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau makhluk hidup agar menjadi baik, indah, lestari sebagai bagian dari upacara Bute Yatnya. Umat Hindu Bali biasanya mempersembahkan segahan untuk nyepi di beberapa tempat. Tata letak persembahan segahan biasanya diatur dalam surat edaran pelaksanaan hari suci Nyepi yang diterbitkan oleh Pemprov atau Pemda setempat. Secara bahasa, segahan berasal dari kata suguh atau menyuguhkan. Segahan bertujuan untuk mempersembahkan sesajen kepada Bute Kala demi menetralisasi kegelapan dan mengubahnya menjadi sinar suci kehidupan. Segahan biasanya disuguhkan di pekarangan rumah dan tempat lain yang dianggap penting. Salah satunya merajan atau sanggah. Umat Hindu dianjurkan untuk menghaturkan banten pejati semampunya di tempat tersebut. Khusus di Natar depan Pelingge bisa mengaturkan segahan agung atanding atau segahan cacahan 11 atau 33 tanding yang ditujukan kepada Sang Bute Bucari. Segahan agung merupakan tingkat segahan terakhir yang alasnya terbuat dari ngiru atau ngiu. Di tengahnya ditempatkan daksina pongolan, di mana kelapanya dikupas tanpa dihaluskan terlebih dahulu. Sementara segahan cacahan adalah segahan yang memiliki alas terbuat dari taledan yang berisikan 7 atau 9 buah tangkeh. Segahan ini memiliki 11 tangkeh di mana 9 tangkehnya mengikuti arah mata angin. 1 tangkeh diisi lauk pauk dan 1 tangkeh lagi sebagai wadah base tampel dan beras. Upacara Mecaru menjelang Nyepi ini dipimpin oleh pemangku. Namun masyarakat atau keluarga juga bisa mengaturkan caru ini di Merajan. Ini dia penampakan caru yang baru saja dipersembahkan di Merajan. Setelah menghaturkan caru atau segahan di Merajan, selanjutnya pemangku mengaturkan caru atau segahan di halaman atau nata rumah. Di halaman dianjurkan untuk menghaturkan segahan mance warna sebanyak 9 tanding manut pengideran dengan olahan
ayam berumbun, disertai tetabuhan tua, arak, berem, dan air. Segahan ini ditujukan atau disambat kepada sang Kalebucari. Teman-teman video Bali, upacara ngerupuk merupakan satu hari sebelum upacara Tahun Baru Sake atau Nyepi. Upacara ngerupuk membutuhkan beberapa peralatan. Salah satunya adalah banten pengerupukan Nyepi. Bagi umat Hindu, banten digunakan untuk berbagai kegiatan upacara keagamaan. Banten berisi bunga-bunga dan juga dupa, termasuk ada juga buah-buahan, kue, atau jajan-jajan begine, jaje, uli. Bunga yang digunakan harus suci dan masih segar. Hal itu karena bunga tersebut akan dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi. Sementara dupa merupakan sejenis harum-haruman yang dibakar. Tradisi ngerupuk atau pengerupukan tergolong dalam upacara Bute Yatnya. Upacara ini dilaksanakan setelah prosesi Tawur Agung Kesange dilakukan. Upacara Bute Yatnya dilaksanakan oleh umat Hindu di segala tingkatan masyarakat. Misalnya adalah keluarga, banjar, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Upacara dilakukan dengan mengambil salah satu jenis caru menurut kemampuan masing-masing. Mecaru nantinya akan diikuti oleh upacara ngerupuk atau pengerupukan. Tradisi atau upacara ngerupuk dilakukan dengan berkeliling di halaman rumah sambil memainkan bunyi-bunyian atau kentongan, sambil membawa obor dan menyemburi rumah dan halaman menggunakan mesiu dan menaburkan nasi tawur serta tirta. Upacara ini dilakukan untuk mengusir kejahatan atau buta kala dari rumah yang dilakukan pada sore hari setelah upacara mecaru di tingkat rumah. Tujuannya diadakan tradisi ini adalah membersihkan alam semesta, makrokosmos dan mikrokosmos agar kehidupan manusia dapat damai. Biasanya bersamaan dengan upacara ngerupuk akan ada pawai ogoh-ogoh. Teman-teman video Bali, persembahan yang diberikan pada ritual mecaru yaitu berupa bunga, api, air, buah, dan ayam. Ritual ini biasanya dilakukan pada jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam, baik itu di Simpang 4 atau di depan rumah. Ini dia caru atau segahan yang diaturkan di nata rumah, berupa segahan manco warna sebanyak 9 tanding, disertai ayam berumbun, tabok tua, arak brem, dan air. Selanjutnya, segahan atau caru dilakukan di jabe atau leboh rumah. Di jabe
artinya di depan pintu masuk halaman rumah. Umat Hindu dianjurkan untuk mengaturkan upakara seperti segahan cacahan 108, tanding dengan ulam jejeron mata, dilengkapi dengan segahan agung serta tetabuhan tua arak brem toye anyar yang ditujukan kepada Sang Durga Bucari dan Sang Kale Roge. Semua segahan tersebut dihaturkan di bawah atau sor sanggah cucuk pada saat sandi kala. Di sanggah cucuk dipersembahkan peras daksina tipat kelanan. Teman-teman video Bali, Hari Raya Nyepi di tahun 2024 ini dirayakan setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan, sehingga masih terdapat penjor dan wastra untuk beberapa pelinggih. Teman-teman video Bali, segahan agung untuk Nyepi disiapkan oleh umat Hindu sebagai bentuk persembahan kepada dewa. Segahan agung menjadi salah satu upakara atau persyaratan dalam perayaan Nyepi dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam. Bentuk segahan agung untuk Nyepi di Bali dapat disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing umat Hindu atau bersifat fleksibel, sehingga bentuk dari segahan agung di masing-masing daerah akan berbeda-beda. Secara umum, segahan agung untuk Nyepi ditaruh di sebuah alat yang agak besar seperti ngiu atau tempeh yang diisi dengan berbagai persembahan. Mengutip dari jurnal berjudul Nilai Etika dan Makan Segahan Agung dalam Buta Yatnya, tulisan Ida Ayu Komang Artniati, segahan agung biasanya digunakan untuk upacara besar seperti Hari Raya Nyepi di Bali. Taledan segahan agung berisi 11 tangke, di mana 9 tangke ditata mengikuti arah mata angin dan diisi dengan nasi cacahan atau nasi belum matang sempurna. Sementara 1 tangke lainnya diisi lauk pauk berupa bawang, jahe, dan garam. 1 tangke lagi digunakan sebagai wadah tampel dan beras. Sedangkan di sanggah cucu rumah dipersembahkan peras daksina tipat kelanam. Selanjutnya, setelah mecaru di jabe atau depan rumah, akan dilaksanakan upacara pengrupukan, di mana berkeliling ngider kiwo 3 kali di rumah dengan serana api seprapak atau mau obor-obor, bunyi-bunyian, bawang putih, mesiu, dan jangung. Selanjutnya, masyarakat akan menyaksikan pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah sebuah karya seni patung yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi. Perayaan ini digelar pada pengrupukan menjelang Hari Raya Nyepi atau Tilem Kesango. Tradisi ogoh-ogoh biasanya dilakukan dengan cara parade atau pawai.
Parade Ogoh-ogoh dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh merupakan cermin sifat negatif yang dimiliki setiap manusia. Ogoh-ogoh adalah patung yang merefleksikan kepribadian Buta Kale yang menyimbolkan hal-hal negatif. Patung ini akan diarak keliling desa sebelum perayaan Nyepi. Buta Kale digambarkan sebagai sosok raksasa yang menyeramkan. Tampilan ogoh-ogoh yang menyeramkan ini sebagai representasi atau simbol dari roh jahat, yaitu Buta Kale, yang digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dan berbadan besar atau raksasa. Selain itu, ogoh-ogoh juga diwujudkan dalam bentuk makhluk lain yang hidup di Mayapada, surga, dan neraka. Setelah melakukan pawai, ogoh-ogoh akan dibakar sebagai bentuk pembersihan. Pembakaran ini melambangkan memusnahkan roh jahat sehingga kembali suci saat Hari Raya Nyepi. Oke teman-teman, itulah tadi upacara pengerupukan dan pawai ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi. Terima kasih.